Halo semuanya, pada kesempatan kali ini ya kita bersama-sama akan belajar dan sedikit mendalami tentang proses difusi ya khususnya proses difusi dalam bidang farmasi gitu. Nah, proses difusi itu sendiri biasanya didefinisikan sebagai suatu proses transfer massa molekul tunggal ya yang terjadi karena adanya pergerakan molekul acak dan ini biasanya dikaitkan dengan gaya dorong seperti adanya gradien konsentrasi atau perbedaan konsentrasi ya yang nantinya akan melalui atau proses transfer ini akan melalui suatu barrier atau suatu bidang batas tertentu ya. Kenapa kita perlu mempelajari tentang proses difusi ini gitu ya? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa suatu proses difusi atau perpindahan atau transfer massa ini ya akan berkaitan erat dengan berbagai ilmu yang akan kita pelajari besok ya di semester-semester selanjutnya gitu ya. Nah, fenomena transfer massa ini ya bisa diterapkan di berbagai bidang seperti misalnya ketika kita nanti akan berbicara tentang pelepasan dan juga disolusi obat dari suatu sediaan, kemudian proses liofilisasi, ultrafiltrasi, dan juga berbagai proses mekanik lainnya seperti misalnya pelepasan obat dari suatu basis salep, dari basis supostoria, kemudian lewatnya uap air, gas, obat, dan juga bahan tambahan pada suatu bentuk sediaan tertentu, ya entah itu salut seperti itu atau bahkan proses transfer massa dari sediaan kita ke bahan-bahan pengemas tertentu gitu ya. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi kita hanya akan membahas tentang dasar-dasar proses difusi ya khususnya dalam sistem farmaseutika gitu ya. Nah, tadi disampaikan bahwa transfer massa itu bisa terjadi jika adanya gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi itu apa? Ya, merupakan perbedaan konsentrasi pada dua larutan yang berbeda atau pada dua sistem yang berbeda. Ya, jadi difusi ini akan terjadi apabila ada gradien konsentrasi. Nah, dalam bidang farmasi ada yang namanya proses difusi pasif, di mana proses difusi ini akan terjadi ya dari sistem yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, proses difusi ini ya bisa melewati suatu batas ya dalam hal ini membran ya. Ada beberapa jenis membran yang kita kenal di bidang farmasi untuk proses difusi ini. Nah, yang perlu kita pahami bersama-sama di sini adalah suatu zat terlarut atau suatu pelarut itu mereka memiliki beberapa cara untuk dapat melewati membran fisik atau suatu membran biologis gitu ya. Di sini dicontohkan bahwa ada beberapa jenis membran, ada 3 membran di situ ya. Dan prosesnya dinyatakan sebagai proses difusi molekuler, lalu difusi melalui pori membran berisi pelarut dan juga difusi melalui rantai membran. Nah, apabila suatu bahan itu akan melalui sawar padat, maka dapat terjadi dengan proses permeasi molekuler sederhana atau dengan pergerakan melalui pori dan juga saluran. Nah, difusi molekuler atau permeasi melalui medium tidak berpori ini tergantung pada kelarutan molekul yang berpenetrasi di dalam suatu membran. Ya, ini digambarkan pada yang pertama ini. Kemudian untuk proses pergerakan pori dan juga saluran ya, itu dapat melibatkan lewatnya bahan melalui pori-pori membran yang berisi pelarut ya. Kita lihat di gambar yang B ini ya. Dan proses difusinya ini nanti ya akan dipengaruhi oleh ukuran relatif dari molekul yang berpenetrasi melalui pori-pori ini ya. Jadi kalau misalnya ukuran ya partikel atau ukuran yang akan ditransferkan itu lebih besar dari porinya, ya maka tidak akan bisa berdifusi. Ya. Kemudian transport dari atau transfer massa suatu obat ya melalui membran polimer akan melibatkan disolusi obat dalam matriks membran dan merupakan contoh dari difusi molekuler sederhana. Ya. Kemudian ada juga proses difusi ya yang melalui rantai membran. Nah, difusi untuk partikel-partikel atau senyawa yang
melalui rantai membran ini sebenarnya cukup kompleks ya, karena di situ bisa kita lihat ada berbagai pori-pori ya, baik pori-pori yang berliku-liku dan bentuknya tidak seragam. Nah, hal ini tentu bisa meningkatkan kesulitan dalam proses difusinya ya. Kalau misalnya suatu molekul atau suatu senyawa itu terlalu besar untuk melewati transport atau transfer saluran seperti itu, maka sebenarnya bisa juga ya tetap menggunakan konsep atau proses difusi molekuler yang biasa atau sederhana. Nah, peristiwa difusi ini terjadi di beberapa uh, kejadian yang berkaitan dengan bidang farmasi gitu. Yang pertama terkait proses absorpsi obat dan juga proses eliminasi obat gitu ya. Nah, kita ingat kembali bahwa difusi melalui membran biologis itu merupakan suatu langkah penting ketika obat itu terabsorpsi, dalam hal ini masuk ya ke dalam tubuh, atau ketika obat itu akan meninggalkan atau tereliminasi di dalam tubuh ya. Nah, difusi akan terjadi melalui sel-sel lipoid dari dua lapis gitu ya, atau istilahnya lipoidal bilayer ya. Itu membran bilayer gitu. Dan difusi ini sering dinyatakan sebagai difusi transseluler. Nah, di sisi lain ya, difusi paraseluler juga terjadi melalui ruang antar sel yang berdekatan. Nah, selain proses difusi, ya, obat dan juga nutrien juga akan melewati membran biologis dengan menggunakan transporter membran. Selain itu, ada juga yang menggunakan reseptor permukaan sel. Ya. Nah, yang intinya perlu dipahami bahwa proses difusi ini akan terlibat dalam tahapan absorpsi obat dan juga eliminasi obat. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah pelepasan obat ya. Nah, pelepasan obat ini merupakan proses penting yang mempengaruhi bagaimana obat itu nantinya akan siap untuk diserap ya. Nah, pelepasan obat sebenarnya merupakan sistem yang bertahap ya, atau proses yang bertahap ya, yang meliputi proses difusi, disintegrasi, deagregasi, dan juga disolusi. Nah, untuk pelepasan obat sendiri nanti akan dibahas lebih detail pada sub pokok bahasan selanjutnya ya. Kemudian ada juga proses filtrasi, proses dialisis dalam berbagai aktivitas di bidang kesehatan. Nah, itu juga melibatkan konsep dari difusi. Nah, itu pendahuluan yang bisa saya sampaikan ya. Setelah ini teman-teman bisa melanjutkan di video yang kedua berkaitan dengan hukum fix ya, untuk menggambarkan difusi dalam kondisi tunak. Terima kasih.